guys, kembali lagi bersama saya Dewi Waton. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam distribusi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa distribusi-distribusi. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke videonya. Kita lihat yang pertama, distribusi peluang diskrit. Nah, apa sih distribusi peluang diskrit itu? Jadi, distribusi peluang diskrit itu adalah distribusi peluang terjadinya dari suatu nilai variabel random diskrit di mana semesta peubah acak dapat dihitung atau berhingga. Jadi, pada distribusi peluang diskrit ini, dia nilainya itu dapat dihitung atau berhingga. Berikut kita lihat rumus fungsinya. Jadi, suatu fungsi fx disebut sebagai fungsi peluang dari variabel random diskrit x jika untuk setiap harga x berlaku. Yang pertama, fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, jumlah atau sigma dari fx-nya itu harus sama dengan 1. Sehingga peluang untuk nilai x itu rumusnya itu Px kapital itu sama dengan Px kapital X sama dengan Fx. Yang berikut kita lihat ciri-ciri dari distribusi peluang diskrit. Jadi ada 3 ciri-ciri dari distribusi peluang diskrit. Yang pertama, jumlah total peluangnya itu sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Jadi peluangnya itu antara 0 sampai 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Yang berikut, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soalnya. Jadi di sini, sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali dengan variabel x itu menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Penyelesaiannya, kita lihat, kan pada soal itu dikatakan bahwa sekeping uang logam dilemparkan 2 kali. Maka sehingga kemungkinan yang terjadi itu bisa saja muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Nah, untuk X ini dia menyatakan sisi angka. Sehingga jika yang disuruh membuat tabel distribusi peluangnya untuk X-nya itu sama dengan 0, 1, dan 2, kita bisa cari dengan menggunakan yang pertama, X-nya 1 itu sama dengan 0, di mana angka yang muncul itu tidak ada, sehingga yang muncul itu cuma gambar dengan gambar. Maka peluangnya munculnya itu cuma 1 dari 4 kemungkinan yang terjadi, sehingga untuk peluang dari X1 sama dengan 0 itu peluangnya itu 1/4. Kita lihat yang kedua, itu X2 sama dengan 1, di mana angkanya muncul 1 kali. Nah, untuk angka yang muncul 1 kali itu, peluang munculnya itu bisa angka gambar atau juga gambar angka. Sehingga untuk peluangnya bisa 2 kali 2 dari 4 kemungkinan yang terjadi. Jadi sehingga untuk X2-nya 1, muncul angka 1 itu, peluang munculnya itu bisa 2/4. Yang ketiga, itu X3-nya sama dengan 2, di mana angkanya muncul 2 kali. Nah, untuk angka muncul 2 kali itu, peluang munculnya itu cuma 1 kali dari 4 kemungkinan yang terjadi. Sehingga peluangnya itu 1/4. Dan jika digambarkan dalam tabel, bisa dilihat pada slide. Untuk X-nya 0, Fx-nya itu 1/4. Untuk X-nya 1, Fx-nya itu 2/4. Dan untuk X-nya 2, Fx-nya itu 1/4. Berikut kita lihat distribusi yang kedua, yaitu distribusi peluang pasio. Jadi distribusi peluang pasio ini
adalah suatu distribusi yang dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadian kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Jadi distribusi Pasio ini itu dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya kecil. Berikut kita lihat ciri-ciri dari distribusi Pasio. Yang pertama itu banyaknya selang waktu yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau wilayah tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu arah wilayah yang berbeda. Jadi banyaknya selang waktu itu dia tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Jadi peluang terjadinya suatu hasil percobaan itu sebanding dengan panjang selang waktu. Yang berikut, peluang bahwa lebih dari satu percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Berikut kita lihat rumus dari distribusi Pasion. Jadi rumus dari distribusi Pasion itu Px sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Di mana E itu merupakan suatu nilai yang tetap dengan nilainya itu 2,71828. Dan X itu merupakan banyaknya peristiwa yang terjadi, sedangkan lambda itu merupakan rata-rata. Atau biasa juga ditulis dalam rumus itu nu. Nu itu juga merupakan rata-rata. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh soal. Di sini, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapat komplain dari 50 pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah yang pertama rata-rata pelanggan yang komplain. Yang kedua, peluang toko tidak mendapatkan komplain sama sekali dari pelanggan. Yang ketiga, peluang toko mendapat komplain hanya dari satu pelanggan. Dan yang keempat, peluang toko mendapatkan komplain lebih dari 3 pelanggan. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui, dan yang pertama kan kita harus menentukan rata-ratanya atau lambdanya. Jadi kita untuk menentukan lambdanya kita harus menentukan P-nya. Nah, P-nya ini bisa kita dapatkan dari pelanggan komplain dibagi dengan banyaknya barang yang dikirim di pelanggan. Sehingga 50 dibagi 10.000 itu sama dengan 0,005. Dan N-nya di sini adalah 1.000 dan E-nya itu nilai tetapnya itu adalah 2,71828. Untuk yang pertama disuruh menentukan rata-rata pelanggan yang komplain. Nah, rata-rata di sini kan adalah lambda. Nah, untuk mendapatkan menghitung nilai lambda, kita menggunakan rumus N dikali dengan P, di mana nilai N-nya di sini adalah 1.000 dan P-nya di sini yang sudah kita cari tadi yaitu 0,005. Sehingga tinggal kita substitusikan 1.000 dikali dengan 0,005 itu hasilnya sama dengan 5. Sehingga kita dapat lambdanya itu atau rata-ratanya itu sama dengan 5. Yang kedua, peluang toko tidak mendapatkan komplain sama sekali dari pelanggan. Karena tidak mendapatkan komplain sama sekali, maka berarti X-nya itu sama dengan 0. Sehingga P0 sama dengan, kita masukkan rumus dari Pasio, lambda pangkat X kali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Di mana P0, di sini salah pengetikan, di sini sebenarnya P0 bukan P0,5. P0 sama dengan
lambdanya 5, kita substitusikan, dipangkatkan X-nya itu 0, dikali dengan nilai E-nya itu 2,71828, dipangkatkan negatif lambdanya di sini 5, dibagi dengan 0 faktorial. Nilai X-nya 0, sehingga 0 faktorial. Itu hasilnya sama dengan 0,0067. Yang berikut, untuk soal yang ketiga, itu kita disuruh menentukan peluang toko mendapatkan komplain hanya dari satu pelanggan. Hanya dari satu pelanggan. Sehingga X-nya itu sama dengan 1. P1, X-nya kita ganti dengan 1, sama dengan lambdanya tetap 5, yaitu 5 pangkat. X-nya kita ganti 1, di sini salah penulisan, bukan 0, tapi X-nya itu pangkat 1, dikali dengan 2,71828, dipangkatkan negatif, lambdanya 5, dibagi dengan 1 faktorial. Sama dengan itu hasilnya itu sama dengan adalah 0,00337. Setelah itu, yang terakhir, kita disuruh menentukan peluang toko mendapatkan komplain lebih dari 3 pelanggan. Di sini dikatakan lebih dari 3 pelanggan. X-nya itu lebih dari 3 pelanggan, sehingga X-nya itu lebih kecil 3. Nah, oleh karena itu, X-nya lebih kecil 3 itu diantaranya ada X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Di sini pada slide sini X-nya itu ditulis lebih kecil sama dengan. Tapi pada soal sebenarnya X-nya itu harus lebih kecil 3. Jadi pada slide ini salah penulisan. Harusnya X-nya lebih kecil 3. Sehingga yang termasuk dalam X lebih kecil 3 itu P-nya X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. X sama dengan 2. Sehingga 1 kurang. Substitusikan nilainya tadi. Untuk P-nya X sama dengan 0, yang tadi sudah kita dapatkan 0,0067. X sama dengan 1 itu 0,003. Dan untuk X sama dengan 2, ketika kita substitusikan pada rumus di atas, itu akan menghasilkan 0,8754. Sehingga 1 dikurang 0,0067 tambah 0,003 tambah 0,8754, itu hasilnya sama dengan 0,08754. Oke, yang berikut kita lanjut pada distribusi multinomial. Nah, untuk distribusi multinomial ini, dia merupakan eksperimen yang terkait dengan hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan yang memiliki beberapa kemungkinan hasil. Jadi dia memiliki beberapa kemungkinan hasil. Di sini misalkan sebuah eksperimen K, kemungkinan hasilnya yaitu E1, E2, dan seterusnya EK. Dengan peluang masing-masing, untuk E1 itu peluangnya P1, untuk E2 peluangnya P2, dan seterusnya untuk EK peluangnya PK. Dengan P1 tambah P2 tambah dan seterusnya PK itu sama dengan 1. Peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2 kali, dan seterusnya EK sebanyak XK kali. Dalam eksperimen independen, sebanyak X1 tambah X2 tambah dan seterusnya XK itu sama dengan N kali. Akan memungkinkan distribusi multinomial dengan PMF itu sama dengan P, X1, X2, dan seterusnya XK, P1, P2, dan seterusnya PKN itu sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya XK faktorial dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya PK pangkat XK. Jadi ini adalah rumus untuk penentukan distribusi dari peluang multinomial. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah karung beras berisi ribuan kelereng putih.
merah, dan biru dengan perbandingan 2:3:1, di mana secara acak 4 buah sampel kelereng. Berapa peluang akan terjadi? Berapa peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru? Dari soal tersebut, kita buat penyelesaiannya dalam bentuk tabel. Yang pertama, hasil eksperimen, di mana hasil eksperimen untuk kelereng putih peluangnya itu 2/6, disederhanakan menjadi 1/3 dengan jumlah kejadiannya itu 1. Untuk hasil eksperimen kelereng merah peluangnya itu 3/6, disederhanakan menjadi 1/2 dengan jumlah kejadiannya 3, dan kelereng biru peluangnya 1/6 dengan jumlah kejadiannya itu 0. Maka setelah kita sajikan dalam bentuk tabel, kita selesaikan dengan menggunakan rumus dari distribusi peluang multinomial. Kita substitusikan nilai XP-nya. XP-nya itu 1. XP ini jumlah kejadian. Untuk kelereng putihnya 1, untuk XM kelereng merahnya 3, untuk kelereng birunya itu 0. Dengan peluang pada kelereng putih itu 1/3, pada kelereng merah 1/2, dan pada kelereng biru itu 1/4. Nah, untuk N-nya itu adalah 4. Sehingga untuk kita substitusikan nilai N, 4 faktorial per XP-nya itu 1 faktorial, XM-nya itu 3 faktorial, dan XB-nya itu 0 faktorial. Dikalikan dengan peluangnya itu, untuk peluang kelereng putih itu 1/3 dipangkatkan 1. Untuk peluang kelereng merah itu 1/2 dipangkatkan 3. Dan untuk peluang dari kelereng biru itu 1/6 dipangkatkan 0. Nah, untuk 4 faktorial itu sama saja dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu hasilnya 24. Dibagi dengan 1 faktorial, 1 dikali, untuk 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Dikali dengan 0 faktorial 1. Sehingga untuk 1/3 dipangkatkan 1 itu hasilnya 1/3. 1/2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 1/8. Dan 1/6 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Setelah itu 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. Dikali dengan 1/3, 1/8 dikali dengan 1. 4 dengan 8 ini kita sederhanakan. 1 dan 2. Di sini 8 ini bukan 8 tapi 2. Salah pengertikan. Jadi 1 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali 1. Itu hasilnya sama dengan 1/6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang akan terjadi 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru dalam pengambilan 4 buah sampel itu adalah 1/6. Kita lihat distribusi yang berikut, yaitu distribusi peluang hipergeometri. Jadi, distribusi peluang hipergeometri ini adalah distribusi peluang variabel acak, di mana banyaknya sukses dalam simpel acak berukuran N yang diambil dari N kapital, benda yang mengandung K yang disebut sukses, dan N kurang K disebut gagal. Jadi ada 3 ciri-ciri dari distribusi peluang hipergeometri ini. Yang pertama, simpel lebih dari 1 dengan 2 kemungkinan hasil. Terus yang kedua, nilai peluang kejadian atau pemilihan simpel P sulit ditentukan. Yang ketiga, peluang ditentukannya melalui jumlah cara atau kemungkinan pemilihan.
Berikut kita lihat rumus dari distribusi hipergeometri. Untuk rumus dari distribusi hipergeometri dilamakan dengan H X N kapital NK sama dengan kombinasi dari KX kali kombinasi dari N kurang K, N kapital kurang K, dan N kurang X dibagi dengan kombinasi N kapital N kecil sama dengan KX dikali dengan N kapital kurang K kapital N kurang X dibagi dengan N kapital N kecil. Dengan keterangan, K itu merupakan banyaknya unsur yang sama pada populasi, X-nya itu merupakan banyaknya peristiwa sukses, dan N kapitalnya itu ukuran populasi, dan N kecilnya itu ukuran sampel. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dalam kotak tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Yang pertama, terdapat 1 bola berwarna merah. Yang kedua, 2 bola berwarna merah. Yang ketiga, ketiganya berwarna merah. Dan yang keempat, tidak ada bola berwarna merah. Nah, dari soal di atas kita ketahui N kapitalnya itu sama dengan 7, K-nya itu sama dengan 3, dan N kecilnya itu sama dengan 3. Sehingga dengan demikian, yang pertama, kita cari 1 bola berwarna merah. Dikatakan 1 bola berwarna merah, maka X-nya itu sama dengan 1. Sehingga PX kapital sama dengan X, itu sama dengan masukkan rumus dari hipergeometri, yaitu KX N kurang K, N kurang X dibagi dengan N kapital, N kecil. Dimana kita substitusikan nilai-nilainya tadi, K-nya itu sama dengan 3, X-nya itu sama dengan 1, N kapitalnya itu 7, K-nya itu 3, N kecilnya itu 3, X-nya itu 1, N kapitalnya itu 7, dan N kecilnya itu 3. Sehingga ketika ini diselesaikan menggunakan rumus kombinasi seperti biasa, menghasilkan 18/35. Kita lihat yang kedua itu 2 bola berwarna merah. 2 bola berwarna merah, maka X-nya itu sama dengan 2. Sehingga PX kapital sama dengan 2 itu sama dengan kita ganti nilai X dengan 2, selainnya itu sama saja. Terus kita selesaikan dengan kombinasi seperti biasa, sehingga menghasilkan 12/35. Yang ketiga, ketiga-tiganya berwarna merah, maka X-nya itu sama dengan 3. Sehingga PX kapital sama dengan 3, itu sama dengan kita ganti nilai X-nya sama dengan 3, yang lainnya tetap, sehingga ketika dikerjakan kombinasi seperti biasa, akan menghasilkan 1/35. Yang berikut tidak ada warna merah, maka PX-nya itu sama dengan 0. Sehingga PX kapital sama dengan 0, sama dengan 3, kita ganti X-nya itu sama dengan 0. Sehingga ketika kita kerjakan kombinasi seperti biasa, dia akan menghasilkan 4/35.